Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa Pagi, lagi. Pak. Ya. Berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan mata kuliah keperawatan keluarga. Ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah kita kemarin, yaitu kita akan ke materi PHC atau Primary Healthcare. Bagaimana, sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Sudah Pak. siap, Bapak. Siap, Bapak. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, sebelum kita mulai mungkin dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran secara online, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, sudah jelaskan bahwa di keperawatan keluarga ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di keperawatan keluarga. Nah, di pertemuan-pertemuan keperawatan keluarga ini kita akan belajar konsepnya dulu. Ya, konsep dulu dengan teori, yaitu di mata kuliah ini terdiri dari teori, praktek, dan lab. Jadi kita akan fokus ke teorinya terlebih dahulu, yaitu di mana kita akan belajar teori-teori keperawatan komunitas. Nah, kenapa kita, Pak, belajar keperawatan komunitas? Padahal kita keperawatan keluarga, karena yang mendasari dari keperawatan keluarga juga komunitas, gitu. Nah, dari keperawatan komunitas tersebut ada konsep-konsep terkait keluarga. Lalu setelah itu kita akan ke pertemuan selanjutnya di konsep keperawatan keluarga dan sampai ke terakhir itu ke praktik keperawatan di lab keluarga dan praktik lapangan di puskesmas, gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih waktunya 100 menit di pertemuan ini. Lalu mohon juga mengikuti tata tertib seperti biasa. Nanti Bapak akan bacakan tata tertibnya, begitu, agar perkuliahan berjalan lebih lancar, begitu. Nah, Bapak izin share screen. Sudah terlihat? Terlihat, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ya ketika Bapak menjelaskan. Nah, jadi Bapak ulang kembali bahwa ini adalah primary health care atau pelayanan kesehatan primer kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, tujuan perkuliahan ini yaitu mampu menguasai konsep keperawatan keluarga. Nah, salah satu konsep keperawatan keluarga itu adalah konsep pelayanan kesehatan primer, gitu. Walaupun ini bersifat keluarga, individu, dan komunitas juga, tapi ini sangat penting dipelajari di keperawatan keluarga. Dan ini sudah sesuai dengan kurikulum terbaru dari IPK atau Asosiasi Prodi D3 seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya ini aturan perkuliahan mohon diikutin, yaitu mahasiswa wajib hadir tepat waktu, toleransi waktu 15 menit. Nah, Bapak minta tolong PJ-nya untuk meng-share Google Form-nya untuk mengisi absen di kolom chat. Ya, silahkan mengisi absensinya. Ya, lalu mahasiswa harus menggunakan nama asli, mahasiswa harus berpakaian berperilaku sopan saat perkuliahan dilaksanakan, mahasiswa menampilkan video on dan mematikan suara. Mahasiswa membuat catatan hal penting dalam perkuliahan. Hal ini sudah Bapak jelaskan di MK Bapak sebelumnya bahwa aturan ini wajib ditegakkan karena agar bisa efektif perkuliahannya, terutama agar
video on agar kalian tetap fokus terhadap kuliahan dan juga membuat catatan penting, karena dari hasil penelitian bahwa catatan penting itu sangat membuat kita lebih fokus terhadap perkuliahan. Apalagi perkuliahan kita yang bersifat online ini gitu. Nah, lalu kita langsung aja ke fokus dalam kesehatan ya. Nah, ini Bapak ingin lihat nih. Ya, ingin memperlihatkan ke kalian bahwa nih kalau gelas dipakai untuk untuk mengkonsumsi mie itu kurang cocok gitu. Sama ketika kita minum jus di mangkok gitu, itu kurang cocok. Jadi segala sesuatu harus sesuai pasangannya gitu. Sama ketika konsep juga itu harus sesuai gitu. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah individu, maka kita harus gunakan teori yang bersifat individu. Kalau di keperawatan misalnya self-orem atau yang lainnya, banyak ya. Nah, kalau misalnya yang sering digunakan self-orem kalau yang di individu. Kalau di keluarga itu ada namanya Betty Newman, nanti kita akan pelajari juga. Nah, untuk di komunitas, termasuk di dalamnya juga ada keluarga, itu biasanya menggunakan ini teorinya, salah satunya itu primary healthcare. Gitu. Jadi kita akan belajar primary healthcare ini untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. Kalian nanti akan bekerja di puskesmas, akan bekerja di masyarakat yang tentunya di situ juga masalahnya juga bersifat masyarakat. Nah, jadi primary healthcare itu termasuk ke dalam fokus populasi fokus. Jadi ini adalah suatu teori yang berbicara tentang masyarakat gitu, fokus terhadap populasi atau fokus terhadap masyarakat, tidak lagi berbicara hanya individu. Kalau di individu kita belajar bahwa bagaimana sih supaya orang sehat, nah perlu makan, perlu minum, lalu juga perlu KDM, kebutuhan dasar manusia, makan, minum, terus juga psikologisnya gitu. Kita pikirkan itu satu individu kita pikirkan. Tapi kalau di PHC ini kita akan fokus bagaimana sih supaya masyarakat itu sehat gitu. Masyarakat yang seperti apa? Yang sakit tetap dia menjadi sehat, yang sehat tetap sehat. Yang beresiko sakit, misalnya dia merokok, jadi tidak merokok. Nah, itu fokus dari PHC ini. Gitu. Kalau kita gunakan teori-teori yang bersifat individu pada masyarakat, nggak akan cocok, gitu, nggak akan nyambung. Kalau kita juga gunakan teori yang bersifat masyarakat, itu juga nggak akan cocok diterapkan dalam individu. Misalnya kalau dalam individu itu bahwa masyarakat individu itu perlu makan, perlu minum segala macam gitu ya. Tapi kalau di populasi itu lebih dari itu, perlu ada aturan, perlu ada pemberdayaan masyarakat, perlu juga ada posyandu, perlu ada posbindu gitu. Itu fokus terhadap populasi. Makanya gunakan yang sesuai peruntukan. Kesehatan esensial adalah berdasarkan metode dan teknologi yang praktis. Satu, praktis. Jadi ini bisa dipraktekkan di masyarakat. Jadi ketika kita tahu ini, nanti kita bisa praktekkan. Gitu. Lalu ilmiah, ini bukan dari karangan seseorang, bukan, tapi dari penelitian-penelitian. Gitu. Bahwa dari hasil penelitian ini efektif untuk bisa menyehatkan masyarakat dan keluarga dan juga individu dalam masyarakat itu. Nah, lalu dapat diterima juga secara sosial, jadi tidak memaksa, bersifatnya bisa diterima oleh secara sosial. Dan juga ini dapat diakses secara universal oleh individu, keluarga, dan komunitas. Jadi teori ini, walaupun secara umum itu adalah teori komunitas, nah teori komunitas itu bersifat bisa diterapkan pada individu, keluarga, dan komunitas. Gitu. Jadi artinya komunitas itu kan terdiri dari keluarga juga, terdiri dari masyarakat, RT, RW, suatu negara, bahkan individu itu termasuk dalam komunitas. Dan juga ini biaya yang terjangkau oleh komunitas. Jadi PHC ini sangat terjangkau, secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa ini yang paling terjangkau, paling murah gitu. Karena perawatan kesehatan esensial ini kan bisa juga mahal. Kalau misalnya setiap orang sakit misalnya, orang misalnya
Kalau kalian misalnya kalian merokok atau orang-orang itu merokok, nah kita tidak atasi mereka supaya berhenti merokok, maka mereka akan sakit. Kalau mereka sakit maka akan lebih mahal gitu. Jadi PHC ini juga dirancang supaya bagaimana supaya murah gitu negara itu ketika memberikan pelayanan. Jadi secara lebih ringkas Bapak jelaskan bahwa PHC ini ada satu konsep yang bisa digunakan di masyarakat dari hasil penelitian dan terbukti dari hasil penelitian tersebut bisa digunakan untuk semua orang, termasuk juga murah, paling murah dibandingkan yang lain. Itu. Di mana ada kata peribahasa bahwa mencegah itu lebih baik dibandingkan mengobati atau mengatasi gitu. Nah ini PHC pun bersifat seperti itu gitu. Jadi penanganan kesehatan itu bukan pada orang yang sakit aja. Orang sakit datang ke puskesmas, ke dokter atau ke perawat, bukan hanya itu, tapi orang sehat pun harus kita tetap berikan pelayanan gitu agar mereka tetap sehat gitu. Atau yang beresiko sakit itu bagaimana mereka tetap sehat gitu. Nah, oke. Nah, ini sayangnya ya di Indonesia ini konsep PHC ini sangat dipahami oleh kita selaku perawat, dokter, ataupun tenaga kesehatan lain itu sangat memahami ini. Baik itu mereka yang bekerja di dinas kesehatan selalu berbicara bahwa ini penting. Tapi pelaksanaannya di Indonesia ini konsep PHC ini belum terlaksana dengan baik gitu. Tapi bukan berarti mengurungkan niat kita untuk tahun 18 diadakan konferensi juga itu 40 tahun kemudian tahun 2018 yaitu di Astana, Kazakhstan. Nah, ini seluruh dunia, ahli-ahli kesehatan masyarakat di seluruh dunia ngumpul kembali. Mereka sepakat lagi bahwa PHC itu tetap harus dipertahankan karena PHC itu konsep yang paling efektif dan efisien untuk penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. Tapi dikembangkan lagi dalam Astana tersebut, di-updating dengan penggabungan dengan tadi SDGs tadi, gitu ya. SDGs tadi sehingga lebih sesuai dengan zaman sekarang, begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah bisa dipahami? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Sudah bisa dipahami ya? Oke, jadi seperti itu. Jadi ini kalian selaku perawat atau mahasiswa keperawatan yang akan menjadi perawat kelak, tidak boleh ragu dengan konsep ini. Karena konsep ini adalah konsep yang sudah lama dibuat dan senantiasa terus diupdate dan didukung oleh ilmiah yang banyak. Dan juga didukung dengan konferensi di mana seluruh ahli kesehatan di dunia setuju bahwa konsep ini adalah konsep yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, begitu. Jadi kalian harus mempelajari konsep ini. Nah, apa Pak konsep pelayanan kesehatan primer itu? Nah, PHC itu memberikan perawatan kepada seluruh orang untuk kebutuhan kesehatan sepanjang umur, tidak hanya untuk satu set penyakit tertentu. Jadi, menurut PHC, bahwa kesehatan itu tidak boleh hanya fokus orang yang sakit, tapi juga harus fokus pada semua orang, baik itu yang sehat, yang resiko sakit, maupun yang sakit gitu. Nah, ini berbeda dengan pelaksanaan di Indonesia. Pelayanan kesehatan itu lebih banyak fokus ke arah yang sakit. Yang udah sakit baru diobatin, kasih obat. Tapi yang sehat, nggak dibiarkan tetap sehat. Misalnya dia dimotivasi untuk tetap rajin olahraga, lalu dimotivasi untuk menjaga pola dietnya agar seimbang, 4 sehat 5 sempurna misalnya. Lalu juga yang beresiko, yang merokok harus dibuat tidak merokok. Nah, kenyataannya di Indonesia yang merokok malah meningkat. Berarti artinya PHC ini tidak terlaksana dengan baik di Indonesia. Mungkin ada kendala-kendalanya ya. Lalu setelah itu PHC ini memberikan panduan bahwa pelayanan kesehatan itu harus diberikan dari semenjak
konsepsi atau kita dalam rahim gitu ya, sampai kita menjelang ajal, sampai tua gitu. Bahkan sampai menjelang ajal itu harus diberikan pelayanan kesehatan primer. Artinya harus sesuai dengan tahapan-tahapan kehidupan dari masyarakat gitu. Jangan hanya ke lansia aja atau lansianya dicuekin gitu. Jangan. Jadi semuanya harus ditangani. Bahkan dari semenjak konsepsi itu harus sudah diberikan penyuluhan masyarakat itu agar ketika konsepsi hasilnya bagus, lalu nutrisi ibunya juga bagus, akhirnya lahir anak-anak yang benar-benar bagus dari segi fisiknya, dari segi pemikirannya, sehingga nanti setelah dewasa bisa sehat dan juga bisa bermanfaat dan juga bisa berkontribusi bagi masyarakat banyak begitu. Tapi kalau dari mudanya aja, dari kecilnya atau dari dalam rahimnya juga sudah kurang perawatan, maka akan lahir anak-anak yang juga kurang sehat dan menyebabkan beban bagi negara gitu. Nah, lalu yang kedua, ini yang ketiga ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi harus semuanya sehat, mau yang resiko, yang sakit itu harus semua ditangani. Nah, itu yang kedua dari mulai kecil sampai dewasa gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu juga terkait yang pertama, itu harus komprehensif dari mulai pencegahan. Jadi ini terkait ya, ini penjelasan lebih lanjut. Ini masih ke yang pertama. Jadi harus ada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi semuanya. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Tapi jangan sampai ada yang diabaikan. Nah, saat ini kenyataannya PHC ini terabaikan, khususnya pencegahannya banyaknya. Yaitu penyuluhan-penyuluhan pada orang yang sehat dan penyuluhan-penyuluhan pada orang yang resiko. Itu sangat terabaikan juga. Itu didukung juga oleh tentunya masalah-masalah yang lain, yaitu salah satunya anggaran yang kurang berpihak. Nah, anggaran negara itu lebih banyak berpihaknya terhadap kuratif atau saat orang sakit saja gitu. Sedangkan saat orang sehat itu penganggarannya agak kurang. Yang itu perlu kita rubah ke depannya begitu. Perlu ada pemikiran yang lebih extraordinary atau lebih istimewa atau lebih advance gitu, karena ini masalah yang cukup berat dan orang-orang yang sebelum kita memikirkan sebelumnya belum berhasil untuk menyelesaikan masalah ini di Indonesia ini gitu, terkait dengan pelaksanaan konsep PHC. Lalu WHO telah mengembangkan definisi PHC kohesif berdasarkan 3 komponen, yaitu 1, memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat melalui perawatan promotif, protektif, preventif, kuratif. Jadi ini penjelasan dari yang sebelumnya. Ya, nanti kalian bisa baca kembali. Jadi itu gitu. Nah, kalau misalnya penanganannya pelayanan keperawatan atau kesehatan primer atau kesehatan masyarakatnya masih seperti sekarang ini, maka nggak akan efektif. Banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami. Contohnya yang hipertensi tidak ditangani, akhirnya dia punya penyakit jantung, stroke. Bagaimana? Apa yang kita rasakan saat kita berada pada posisi kita terkena stroke? Nggak mau kita terkena stroke. Ada nggak yang mau terkena stroke atau jantung? Tidak, Pak. Nggak ada ya, nggak ada. Nah, orang-orang juga lansia juga nggak ada. Tapi mereka tidak berdaya karena mereka tidak diberikan penyuluhan. Akhirnya tinggal tunggu 1 tahun, 2 tahun, tensinya tinggi, udah gitu makanannya juga nggak dijaga karena nggak diberikan penyuluhan, tambah stres juga, lama-lama pecah pembuluh darahnya di otak, stroke, pecah pembuluh darahnya di jantung, penyakit jantung. Nah itu bisa dicegah, sangat bisa dicegah, termasuk diabetes mellitus juga. Diabetes mellitus nggak terkontrol karena tidak ada penyuluhan, tidak ada penanganan yang baik pada saat yang beresiko terkena penyakit yang lebih berat gitu ya, itu juga akan terkena stroke dan jantung. Padahal banyak penelitian dan juga banyak tulisan-tulisan yang menulis bahwa orang yang diabetes mellitus itu banyak yang sehat. Walaupun dia terkena diabetes itu dari umur 17, tapi dia tetap sehat gitu. Mereka tetap bisa sehat gitu. Asal mereka bisa menjaga pola hidupnya agar sesuai dengan penyakit yang dia alami gitu. Minum obat yang teratur, olahraga, pola makannya terutama juga dijaga dan segala macam. Banyak yang
berusia 70, 80 tetap sehat. Gitu. Tapi kalau tidak diatasi, baru setahun 2 tahun udah sakit, bahkan seminggu udah langsung fatal gitu. Maka daripada itu pencegahan primer dan pencegahan sekunder itu wajib perlu ditingkatkan di Indonesia gitu. Nah, ya. Lalu yang selanjutnya menangani sistematik faktor penentu kesehatan yang lebih luas, lalu memberdayakan individu, keluarga, komunitas untuk mengoptimalkan kesehatan mereka gitu ya. Nah, ini jadi ini kalau misalnya di gambarnya seperti ini. Ya, faktor spektrum of PHC. Jadi ada beberapa hal yang penting dalam konsep PHC ini. Tadi Bapak sudah jelaskan, pelayanan kesehatan itu harus terdiri dari prevensi primer, sekunder, dan tersier. Artinya harus ada pencegahan pada orang yang sehat, pencegahan pada orang yang sakit, dan pencegahan terhadap orang yang sakit tapi parah. Itu harus semuanya adil, nggak boleh ada salah satu yang ditinggalkan. Nah, yang sekarang masih ditinggalkan di Indonesia, banyak ditinggalkan itu prevensi primer terutama. Itu. Nah, kedepannya harus ditingkatkan, kita harus semangat untuk bisa meningkatkan, yakin kita bisa dengan meningkatkan dulu juga sikap kita dan perilaku kita dan pengetahuan kita tentunya, agar kita bisa merubah hal tersebut di masa depan. Lalu yang kedua, dalam konsep PHC ini, penanganan kesehatan itu harus bersifat individu, keluarga, dan masyarakat. Semuanya itu harus ditangani. Termasuk juga dengan komunitas, RT, RW, lalu juga sekolah, itu harus ditangani. Jadi pelayanan kesehatan itu harus ada di semua tempat. Di keluarga, di individunya harus ada. Rumah sakit itu harus ada, tetap harus ada. Nggak boleh rumah sakit gara-gara misalnya prevensi primer itu mau kita utamakan, rumah sakit ditutup, nggak boleh. Tetap harus ada rumah sakit itu. Pelayanan terhadap individu harus tetap ada. Tapi juga harus ada juga, yaitu pelayanan keluarga. Nah, setiap ada yang sakit, ataupun yang sehat sekalipun, itu setiap keluarga itu harus dikunjungi. Misalnya, Sri Ayu misalnya sakit, atau keluarganya sakit, itu harus dokter datang gitu. Sri Ayu nggak sakit, tapi dia jarang olahraga. Nah, dokter sama perawat itu harus datang untuk memberikan pelayanan. Itu namanya asuhan keperawatan keluarga yang kita pelajari ini. Lalu selain itu juga harus ada di universitas. Nah, di universitas harus ada UKM kesehatan keluarga, kesehatan misalnya. Lalu juga harus ada kebijakan-kebijakan kesehatan di universitas, misalnya dilarang merokok di universitas, termasuk juga di tempat-tempat umum gitu. Harus ada kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat itu bisa sehat gitu. Ya. Jadi penanganan kesehatan itu harus ada di setiap kejadian atau tempat setting dari masyarakat. Di rumah sakit tetap harus ada, di keluarga harus ada penanganan kesehatan, lalu juga di komunitas atau RT RW juga harus ada penanganan kesehatan, tentunya dengan kebijakan, dengan yang lainnya. Di universitas juga harus ada. Bukan hanya tenaga kesehatan yang ada di situ, tapi kebijakannya juga mengarah kepada kesehatan. Misalnya KTR, ada yang merokok didenda, atau dihukum, atau di skors misalnya. Harus seperti itu, didenda 50.000. Nah, harus ditegakkan. Sekarang di masyarakat aja, di angkot masih banyak yang merokok. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Padahal kebijakannya sudah ada, tapi kebijakan saja tidak cukup. Harus perlu juga penindakan, penundaan dan segala macam, sehingga orang-orang tidak merokok gitu dan lainnya. Jadi banyak hal. Seperti kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya di promosi kesehatan, itu ada strategi namanya ABG, advokasi, bina suasana kekeluargaan, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Ya. Atau disingkatnya biasanya ABG, advokasi, bina suasana keluarga, bina suasana kerjasama dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita perlu ada pemberdayaan, karena kitanya cuma 10, sementara masyarakat banyak. Berarti kita perlu ada kader Posyandu, kader Posbindu, lalu kader universitas dengan adanya UKM kesehatan, lalu juga kader-kader di SD, SMP, yaitu dengan ada dokcil misalnya, atau ada perawat cilik atau seperti apa. Nah, lalu juga ada kader poskestren, pos kesehatan pesantren di pesantren misalnya.
Jadi ya harus punya tangan-tangan karena kita cuma sedikit sementara masyarakat banyak gitu. Lalu kita juga harus berdayakan juga masyarakat agar keluarga bisa mandiri semuanya. Dan itu dengan penyuluhan kesehatan di masyarakat gitu. Ya, begitu. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak izin bertanya. Jadi Angelina ya. ya penerapan PHC di Indonesia itu seperti apa ya, Pak? Ya, penerapan PHC di Indonesia ini yaitu perlu ada penanganan yang lebih baik gitu dari PHC ini karena belum sesuai dengan PHC. Jadi pelaksanaan PHC-nya itu masih fokus terhadap kuratif, belum fokus terhadap promotif atau belum rata gitu, adil gitu. Hanya jadi istilahnya kalau kita prakteknya di lapangan gitu, orang yang darah tinggi itu nggak diatasi ya, sehingga mereka stroke. Padahal yang darah tinggi itu harus diatasi agar mereka tidak stroke gitu. Lalu yang diabetes juga tidak ditangani sehingga mereka terkena stroke dan jantung dan komplikasi lainnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ataupun yang sehat, misalnya masih banyak yang merokok, buktinya angka merokok juga meningkat terus. Nah, itu berarti PHC kita belum mengarah terhadap prevensi primer. Nah, itu yang harus menjadi fokus kita ke depannya. Nanti kita akan terangkan lagi untuk detailnya di pertemuan tren dan isu keperawatan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Ya, kalau misalnya tidak ada yang belum dipahami, boleh nanti japri ke Bapak, lalu jelaskan ke Bapak apa pertanyaannya, begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan ke sesi kuis, Bapak akan sharing. Masih ada waktu ya? Sedikit ya, Bapak sharing ini kuisnya melalui kolom chat. Bapak, habis ini mata kuliah siapa? Bentar ya, kita ini dulu ya. Oke, silahkan buka ya. Bapak sudah share ini apa namanya Google Form-nya. Nanti kalian bisa isi ya dengan waktu kurang lebih 3 menit karena pertanyaannya cuma 5 pertanyaan. Oke. Oke, sudah terisi ya, waktunya sudah habis. Nah, kita akan periksa. Oke. Nah, Bapak sudah ya, kita nanti Bapak nilainya akan kirimkan ke PJ ya, dalam hal ini Nur, untuk nanti di-share ke teman-temannya agar bisa mengetahui nilainya. Lalu juga Bapak akan bahas kembali karena waktunya sekarang sudah habis. Nanti kita akan bahas kembali apa yang masih pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih salah, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan kembali? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, mudah-mudahan dengan ini kalian bisa lebih paham terkait PHC, di mana PHC itu adalah konsep yang terbaik berdasarkan penelitian, berdasarkan kesepakatan seluruh ahli keperawatan atau kesehatan di seluruh dunia bahwa ini adalah konsep terbaik untuk menyelesaikan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat yang terdiri dari bukan hanya penanganan kuratif tapi juga pelayanan preventif. Nah, di Indonesia harus diperbaiki, preventifnya itu belum dilayani dengan baik. Lalu dengan harus strategi-strategi di mana kita perawatnya cuma sedikit, masyarakat banyak, maka kita harus perlu strategi yaitu dengan ABG, advokasi, bina suasana, dan kerjasama. Kita harus berdayakan masyarakat agar mereka bisa sehat. Mudah-mudahan kita semangat generasi baru, kalian generasi baru, kedepannya bisa memperbaiki PHC agar bisa sesuai dengan konsep tersebut sehingga masyarakat dapat meningkat kesehatannya. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan, semoga ini bisa bermanfaat bagi
kalian dan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Bapak.